Ketegangan antara China dan Amerika Serikat masih terus terjadi, bahkan terbaru. Beijing pada Selasa 26 Maret kemarin mengajukan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terhadap Amerika Serikat atas gugatan persyaratan diskriminatif untuk subsidi kendaraan listrik. Saya akan bahas lengkapnya dalam China Jegal Industri EV AS lewat WTO, perang dagang meradang. Ya, jadi mulainya berdasarkan peraturan baru AS yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari, yakni the US Inflation Reduction Act atau IRA. Pembeli mobil listrik tidak berhak mendapatkan kredit pajak sebesar $3.750 AS atau setara dengan 60 juta rupiah hingga $7.500 AS atau setara dengan 118 juta rupiah. Jika mineral penting atau komponen baterai lainnya dibuat oleh perusahaan China, Rusia, Korea Utara, atau Iran. Nah, Kementerian Perdagangan China mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan penerapannya, Amerika telah merumuskan kebijakan subsidi yang diskriminatif untuk kendaraan energi baru atas nama respons terhadap perubahan iklim. Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan China juga menambahkan dalam keterangannya, IRA mendistorsi persaingan yang adil, sangat mengganggu industri dan rantai pasok global kendaraan berenergi baru dan melanggar aturan-aturan WTO. Dan atas hal tersebutlah China mengajukan gugatan penyelesaian sengketa atau dispute settlement terhadap AS ke WTO. Sementara itu, di bawah aturan baru AS, hanya 13 dari 50 kendaraan yang berhasil dijual di negara itu dan memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak, turun dari sekitar 2 lusin model pada tahun 2023. Jadi peraturan untuk mendapatkan kredit pajaknya sendiri memang sangatlah ketat sekali. Nah, lantas bagaimana kira-kira reaksi dari Amerika Serikat? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, perwakilan dagang AS Catherine Tai membela IRA, Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS tadi, sebagai langkah untuk menangani krisis iklim dan berinvestasi pada daya saing ekonomi AS. Kemudian, ia juga menyatakan secara terpisah, Catherine ini gantian membidik China karena kebijakan non-pasar yang tidak adil dan juga praktik-praktik untuk merusak kompetisi yang adil serta mendorong dominasi manufaktur China secara global. Kemudian juga, Catherine mengatakan bahwa AS sedang meninjau permintaan konsultasi dari WTO dan bahwa AS akan terus bekerja sama dengan sekutu-sekutu dan mitranya untuk menyikapi praktek-praktik dagang yang diterapkan China. Dan ya, pengumuman WTO sendiri dikeluarkan ketika AS dan China ini tengah berselisih terkait berbagai isu perdagangan termasuk tarif, pembatasan teknologi canggih dan aplikasi video TikTok di mana banyak politisi AS menyebut bahwa aplikasi itu menimbulkan ancaman keamanan nasional. Selain itu, dalam pertemuan rutin WTO pada tahun lalu, China meminta AS, Jepang, dan juga Belanda untuk mengonfirmasi ada tidaknya kesepakatan di antara ketiga negara itu untuk membatasi ekspor semikonduktor ke China. Dan dalam beberapa tahun terakhir, AS ini berusaha mengeluarkan perusahaan-perusahaan China dari rantai pasokan yang menyediakan akses teknologi chip canggih sambil mendesak sekutu-sekutunya untuk mengambil langkah yang serupa. Pemerintah AS juga mengklaim tujuannya adalah untuk melindungi keamanan nasional dengan cara mengendalikan chip canggih dengan penggunaan akhir di sektor militer. Adapun China awal tahun ini menyalip Jepang sebagai pengekspor kendaraan terbesar dunia dan data Biro Cukai juga menunjukkan bahwa negara itu telah mengekspor 5,2 juta mobil selama tahun 2023 di mana sepertiganya adalah mobil listrik. Dan tak hanya Amerika Serikat, Uni Eropa yang prihatin dengan potensi ancaman terhadap industri otomotifnya juga meluncurkan penyelidikan sendiri terhadap subsidi kendaraan listrik di China pada tahun lalu. Kita akan bahas dalam slide berikutnya. Ya, Komisi Eropa secara resmi membuka penyelidikan terhadap sektor kendaraan listrik China pada bulan Oktober pada tahun lalu. Menurut Komisi Eropa, pihaknya sudah memiliki cukup bukti bahwa Beijing telah memberikan subsidi yang berisiko merugikan industri Uni Eropa. Melansir dari South China Morning Post, sebuah pernyataan yang diterbitkan dalam jurnal resmi Uni Eropa mengatakan bahwa berdasarkan informasi publik, subsidi tersebut menimbulkan ancaman kerugian bagi industri Uni Eropa yang sudah rentan. Bergantung pada bukti yang ditemukan dan dukungan mayoritas yang diperoleh dari negara-negara anggota Uni Eropa, Serikat Pekerja dapat mengenakan bea masuk pada kendaraan yang berasal dari China. Beijing pun langsung menggigit balik nih ceritanya.
Reuters juga menceritakan China mengajukan keluhan pada bulan yang sama yakni Oktober 2023 tentang waktu yang sangat singkat yang disediakan oleh Uni Eropa untuk terlibat dalam konsultasi guna penyelidikan mengenai subsidi kendaraan listrik. Pihak China juga belum memberikan materi konsultasi yang memadai dan akan sangat memperhatikan prosedur investigasi Komite Uni Eropa untuk melindungi hak-hak dan juga kepentingan perusahaan-perusahaannya. China ini juga mendesak Uni Eropa untuk menjaga stabilitas rantai pasokan dan kemitraan strategis antar keduanya sambil menerapkan solusi perdagangan dengan hati-hati. Peluncuran resmi penyelidikan Uni Eropa dilakukan dengan pengumuman di jurnal resmi Blog Uni Eropa yang mengatakan China telah diundang untuk berkonsultasi. Meskipun tidak memberikan kerangka waktu untuk pembicaraan tersebut, informasi yang dikumpulkan oleh komisi cenderung menunjukkan bahwa produsen di China mendapat manfaat dari subsidi sehingga merugikan industri UE, serta subsidi yang telah memungkinkan peningkatan pesat impor murah ke UE. Komisi Eropa juga mengatakan pangsa penjualan kendaraan listrik di China di Eropa ini telah meningkat menjadi 8% pada tahun 2023 dan dapat mencapai 15% pada tahun 2025.